Kalau Tuhan memang sangat baik, kenapa sih masih ada begitu banyak kejahatan di dunia ini dan itu nyata? Memang ini pertanyaan yang berat, tapi coba kita pahami dulu dari analogi yang sederhana. Panas dan dingin. Termometer itu fungsinya untuk ngukur suhu, ngukur seberapa panas. Kalau suhunya minus 20 derajat, artinya panasnya sangat rendah. Jadi, dingin itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sama halnya dengan terang dan gelap. Kalau kita beli lampu, kita nanya berapa wattnya, biar kita tahu berapa terang, bukan nanya seberapa gelap ini lampu. Jadi sama, gelap juga adalah kondisi ketidakadaan cahaya. Nah, di dalam Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa ada kejahatan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kasih. Dan kita juga perlu lihat referensi lain, kitab Kejadian, kitab penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan binatang, Tuhan ngomong ke alamnya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tapi pas Tuhan nyiptain manusia, Tuhan ngomongnya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan ngomongnya ke dirinya sendiri, alamnya gitu. Ikan tanpa air pasti mati, pohon tanpa tanah pasti mati. Kita tanpa Tuhan akan hidup di dalam ketidakadaan kasih. Kita hidup dikelilingi dengan orang-orang jahat, kita sendiri juga berbuat jahat, dan kemungkinan besar itu bukanlah kehidupan yang enak, yang damai. Itulah kenapa kita semua butuh Tuhan. Bukan cuma Tuhan layak disembah, tapi Tuhan juga pengen kita hidup bahagia. Sekarang muncul pertanyaan selanjutnya. Saya udah berdoa, saya udah baca Alkitab, tapi kenapa saya masih tetap dijahatin orang? Jawabannya balik lagi, karena orang-orang di sekeliling kita mungkin tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Ada cerita lanjutannya lagi, yaitu Yusuf. Yusuf yang dijual sama kakak-kakaknya jadi budak aja bisa akhirnya mengampuni dan bahkan memberkati mereka. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kesimpulannya, Kejadian 1 ngasih tahu kita siapa kita dan apa sumber kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ngasih tahu siapa itu Tuhan dan Tuhan adalah kasih. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, otomatis secara natural kita akan berkelimpahan kasih. Dan hasil akhirnya mungkin akan seperti Yusuf, bisa berdamai dengan musuhnya, bahkan memberkati mereka. Dan untuk itulah kita dipanggil. Kita dijahatin orang, gimana caranya biar kita bisa ngajak mereka kembali ke fitrah, ke dekat ke penciptanya. Dan untuk bisa seperti itu, kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu akan terjadi secara natural. Kita akan hidup penuh dengan kasih. Dan kita bisa mengasihi mereka juga. Moga-moga mereka yang menjahati kita bisa kenal siapa penciptanya juga.